Kita melansirnya kan dari situs KPU dan itu berdasarkan hasil KWK yang dikumpulkan oleh KPU untuk diumumkan ke publik sebagai bagian dari transparansi. Maka kalau kami merujuk pada itu, apa kami salah? Malah akan jadi lucu kalau kemudian nanti rekapitulasi berjenjang itu menghasilkan angka yang berbeda, yang menyebabkan yang awalnya kesimpulannya satu putaran menjadi misalnya tidak satu putaran, malah aneh buat kami. Jadi apa yang kami lakukan dan kami sampaikan ini berdasarkan data yang kami dapat dari website dan laman resmi yang diunggah oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Lalu dari mana lagi? Kalau dari hitungan survei internal kami, malah angkanya sebenarnya lebih tinggi dari itu, Mbak Sylvia. Angkanya di kisaran 52 sampai 53%. Tetapi kami memutuskan untuk ya sudah kita merujuk pada data KPU dan itu kesimpulannya tetap satu putaran. Maka endorse artis, endorse Pak Jokowi, saya rasa tidak berhasil menjadikan Pilkada Jakarta ini dua putaran. Sejauh ini begitu. Mungkin perlu diluruskan sedikit Mbak Sylvia. Memang ini seakan-akan ingin menunjukkan bahwa dari KPU sudah mengeluarkan pernyataan dan hasil resmi tentang hasil Pilkada di DKI Jakarta. Padahal yang sebenarnya dimaksud oleh Mas Eno adalah ada upload formulir C1 di website KPU dan itu dihitung secara manual oleh tim dari PDI Perjuangan dan itu yang dijadikan basis untuk melahirkan angka 50,07. Tetapi sampai hari ini proses real count dari KPU itu masih berjalan dan akan dilakukan secara manual dan akan dilakukan secara berjenjang. Maka daripada itu kalau kita ingin mengetahui hasil daripada Pilkada DKI Jakarta, kita harus sama-sama bersabar dan menunggu keputusan dan pengumuman resmi dari KPU terlebih dahulu. Betul begitu ya maksudnya dari Mas Eno ya, bahwa sebetulnya yang diupload adalah C1, KPU mengupload C1-nya, kemudian dihitung manual oleh tim internalnya. Bisa dicek sama-sama, angkanya ada di sana, semua buktinya ada di sana. Silakan kita ngecek sama-sama untuk next segmen kontroversi. Kita cek bareng-bareng. Masalahnya ada jutaan, hitungnya harus satu-satu. Next segmen kontroversi kalau 2 putaran, tapi ya kita tidak tahu ya ini 1 putaran atau 2 putaran. Tapi Mas Asril kita membahas endorsement 2 putaran. Ya? Tidak. Soal endorsement tadi, sepertinya ada kecurigaan bahwa kalau di Jakarta kurang total, di daerah lain yang kadernya sendiri itu lebih total. Kata Mas Adi seperti itu terkait dengan Pak Prabowo. Bagaimana sebetulnya persoalan endorsement di Jakarta ini? Pertama yang harus kita pahami, memang betul Pak Ridwan Kamil bukan merupakan kader Gerindra. Tetapi Pak Ridwan Kamil adalah pasangan yang diusung dan didukung oleh Partai Gerindra. Dukungan tersebut firm. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat rekomendasi yang diberikan oleh Partai Gerindra yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra. Jadi tidak perlu lagi ada pernyataan atau keraguan bahwa pasangan RK Suswono di DKI Jakarta itu tidak mendapatkan dukungan penuh dari Partai Gerindra. Kalau perkara apakah Partai Gerindra akan membuat video endorsement untuk masing-masing paslon yang berkontestasi, seperti yang kita tahu, kita memiliki lebih dari 500 pilkada, bukan hanya di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat kota kabupaten. Tidak mungkin Partai Gerindra membuat video endorsement satu-satu karena dengan jumlahnya yang begitu masif. Tetapi tidak perlu ada keraguan bahwa dukungan dari Partai Gerindra itu sudah nyata di dalam bentuk surat rekomendasi yang diberikan oleh Partai Gerindra. Tapi Jakarta meskipun nanti katanya tidak menjadi ibu kota lagi, kan harusnya treatmentnya tetap kita lihat sebagai barometer politik Indonesia. Treatmentnya banyak yang mengatakan harus spesial kalau di Jakarta, apalagi pemerintah pusat nanti akan langsung berhubungan dengan pemerintah daerah. Itu juga salah satu bentuk narasi yang disampaikan untuk memilih RK. Jadi kenapa tidak, kita sempat melihat ada surat khusus begitu, tapi kemudian di take out oleh Raffi Ahmad. Jadi keraguan soal pilih-pilih endorsement itu benar atau tidak sebetulnya Mas Asril? Jadi sebelum kita masuk situ Mbak Sylvia, pertama yang harus kita pahami konteks memang DKI Jakarta ini unik. Karena memang satu-satunya dari 37 provinsi yang mengikuti pilkada, DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang memungkinkan untuk 2 putaran. Betul. Pada saat ini kami mengakui melalui proses quick count sementara pasangan Pramono saat ini unggul. Tetapi melalui perhitungan internal yang kami lakukan di dalam Partai Gerindra sendiri, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Doli, kami juga mendapati bahwa tidak ada satupun paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Dan kalau kita balik lagi ke endorsement, ini tidak ada tebang pilih kepala daerah, calon kepala daerah yang mendapatkan endorsement tertentu lebih besar dibandingkan yang lainnya. Ini yang bekerja di sini adalah konsolidasi daripada mesin-mesin partai yang tergabung di dalam koalisi. Ketika kita masuk dalam proses kampanye, yang menentukan itu adalah rakyat. Rakyat yang akan menilai secara langsung program-program kerja
rekam jejak dari setiap paslon, dan itu yang akan membuat mereka membuat keputusan ketika rakyat masuk ke bilik suara. Sehingga yang harus kita sekarang fokuskan adalah bagaimana caranya kita mempertajam program-program kerja ketika nanti akan masuk ke putaran kedua, agar rakyat yang katakanlah tadinya belum teryakini atau belum memilih, atau bahkan yang memilih paslon yang lain di putaran pertama, maka di putaran kedua bisa berbalik arah dan mendukung pasangan R.K. Suswono. Oke, kenapa Mas Hensat? Enggak, kalau saya lebih memilih bahwa fenomena Jakarta ini harusnya menjadi pelajaran penting bagi partai politik. Bahwa Anda boleh mengajukan nama, tapi kalau rakyat nggak suka, rakyat bingung, akhirnya partisipasinya rendah. Kan kalau kita secara objektif lihat, dari 6 orang tokoh yang maju ke Pilkada Jakarta, itu Rano Karno yang paling dikenal. Tidak Pram, tidak Ridwan Kamil, tidak Suswono, tidak Bang Dharma, tidak Mas Kun. Rano Karno lah yang dinilai. Yang diperbincangkan banyak juga adalah Rano Karno, itu kejelian PDI Perjuangan. Tapi kan yang justru kita harus lihat adalah kenapa partisipasi politik di Jakarta yang katanya rakyatnya adalah rasional, yang katanya kritis-kritis, justru sangat rendah. Kalau memang itu diamini bahwa Jakarta rakyatnya kritis terhadap politik, maka ini sebuah hal yang negatif sekali dalam pelaksanaan pilkada, apalagi di ibu kota. Terlepas itu 1%, 2%. Hanya 52%, 53% yang ikut, itu menurut saya sebuah catatan yang buruk sekali. Nah itu yang harusnya dicari oleh partai politik, kenapa hal ini bisa terjadi. Kemudian yang kedua ya, tadi tentang KPU. Ini kan masalah label. KPU adalah penyelenggara. Jadi apapun data yang dikeluarkan oleh KPU, pasti akan digunakan oleh siapapun kandidatnya untuk menggunakan data itu sebagai alasan kemenangan, klaim, karena KPU adalah labelnya. Siapa lagi yang paling capable mengeluarkan data? Kan tidak kedai kopi juga, tidak LSI juga gitu. Ya KPU adalah yang paling kredibel. Selama kemudian label itu ada di data, maka wajar kalau kemudian PDI Perjuangan mengklaim itu. Wajar juga kalau kemudian Mas Asrio agak bingung-bingung juga. Apalagi sampai hari ini keterbatasan komunikasinya KPU Jakarta itu terlihat sekali. Memang harusnya tidak boleh berlama-lama dalam polemik data ini. Karena nanti bila hasilnya berbeda, betul. Kekisruhannya akan terjadi lagi. Gitu kira-kira. Dua narasumber kita berasal dari Komisi Pemilu ya, yang mengurusi hal pemilu, Komisi 2. Nanti kita minta tanggapan dari Kang Saan dan juga Bang Doli. Tapi sebelum itu, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa dengan rendahnya partisipasi pemilih di DKI Jakarta, bagaimana kalau seandainya ternyata worst case-nya adalah masuk ke putaran kedua?